Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1424 Perbuatan Jahat. Selesai, efek buruk masih tersisa. Tuan Besar memanggil Bailey Zhu dengan penuh semangat. Pada saat ini, dia tampaknya menganggap dirinya sebagai pemilik villa ini. Bailey Zhu percaya, villa ini dibeli oleh adik ketiga untuk hidupnya sendiri. Sekarang dia sakit, masuk akal jika dia tinggal di sini. Katanya, membesarkan anak dapat berguna ketika masa tua. Tampaknya, melahirkan banyak anak adalah benar. Keluarga Zhu yang sedang dalam kesusahan, adik ketiga lahir, Bailey Zhu berpikir bahwa akan indah. Sekarang tinggal di villa besar ini, tidak tahu berapa banyak orang yang iri hati. Terutama Rian Zhu dan Sheila Ouyang. Keduanya awalnya sangat kecewa dengan Melissa Zhu. Saat ini harus mengandalkan diri sendiri. Dan di dalam keluarganya masih merupakan adik ketiga yang tidak pernah kembali pulang. Sekali bertindak, dia langsung memberikan sebuah villa kepadanya. Inilah yang dinamakan kiriman energi. Siapa yang bisa tidak iri? Siapa yang bisa tidak cemburu? Bailey Zhu sangat bahagia sampai dia tertawa terbahak-bahak. Ada pepatah lama mengatakan, dalam hidup, dari musim ke musim, dalam 20 tahun pertama melihat ayah menghidupi anak, 20 tahun berikutnya, melihat anak menghidupi ayah. Maksudnya adalah jika anak sudah memiliki pendapatan alias bekerja, orang tua secara otomatis akan mendapat kedudukan yang lebih tinggi dan kehormatan. Sekarang Bailey Zhu sangat sombong. Adik ketiga dari keluarga Zhu adalah kebanggaan terbesarnya. Jika tahu dari awal bahwa adik ketiga mempunyai kekuatan yang besar, mengapa harus pergi ke Qisentong dan Ferdi Meng? Sekarang adik ketiga adalah orang kepercayaan Raja Dongbei. Sepatah kata dari Raja Dongbei, bukankah lebih baik dari kedua orang ini? Baru saja datang ke sini, siapa yang mencari aku di sini? Bailey Zhu kaget, jika itu orang yang dikenal. Dia pasti akan langsung masuk. Bagaimana mungkin menyuruh seorang pembantu untuk datang dan memberitahu? Keluar dan lihatlah. Bailey Zhu berkata dengan ringan dan tampil dengan penuh energi. Hal itu membuat hati Sheila Ouyang merasa sangat tidak nyaman karena tampilan energinya. Namun, daripada anaknya tidak memiliki pendapatan, dia melihat Robin Zhu dan Gael Zhu dan juga bibi ketiga Leonie Zhu sekilas, beberapa orang yang tak berguna. Sheila Ouyang menahan energi, tapi tidak melawan. Apa kamu lihat putra orang? Kamu lihat lagi ketiga anak ini, sudah tahu di sini membuat malu, mempermalukan harga diri orang tua. Sikap Bailey Zhu seperti seorang tuan rumah. Dia keluar dari villa yang dikelilingi oleh kerumunan orang. Saat ini, Thomas Qin sudah memasuki halaman di bawah panduan pelayan. Saat ini, tatapan mata semua orang menjadi aneh. Thomas, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin melihat lelucon keluarga Zhu? Kami tidak menyambut kamu. Mulai sekarang, kami, keluarga Zhu tidak ada hubungannya lagi dengan kamu. Kamu dan Melissa Zhu juga jangan muncul lagi di hadapan kami. Kami sepakat untuk memblokir kalian. Benar, karena Melissa telah meninggalkan keluarga Zhu, maka, jangan berpikir untuk kembali lagi. Bahkan jika kamu datang dan memohon kepada kami juga tidak akan setuju. Ini adalah akhir dari masalah kami. Keluarga Zhu sudah tidak ada hubungannya dengan kamu lagi. Silakan tinggalkan tempat ini. Keluarga Zhu sama sekali tidak membutuhkan sedekah dari orang lain. Kami juga tidak membutuhkan kamu untuk meminta maaf kepada kami. Bahkan jika itu permintaan maaf, juga jangan datang dengan Thomas. Setidaknya Melissa harus datang sendiri. Apakah untuk hal meminta maaf semacam ini, masih membutuhkan orang lain untuk melakukannya? Semua orang di keluarga Zhu mencibir dan berkata bahwa sekarang mereka berbeda. Dengan adanya dukungan adik ketiga keluarga Zhu, mereka telah sepenuhnya berdiri. Sama sekali tidak membutuhkan bantuan Ferdi Meng dan Qisentong,
mereka bisa mandiri. Dengan dukungan Raja Dongbei, ditambah investasi 100 juta yuan, bagi mereka, ini adalah obat mujarab untuk membangkitkan orang mati. Sekarang sudah tidak membutuhkan obat mujarab Iu lagi, yang masih harus melihat wajahnya. Sekarang mereka, keluarga Zhu, sudah berubah menjadi tuan. Thomas, apa kamu ingin menonton lelucon keluarga Zhu? Jika benar seperti itu, maka kamu mungkin akan kecewa. Kami sudah berhasil mendapat investasi, sekarang kamu sudah tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kami, keluarga Zhu adalah orang baik yang sudah mendapat pertolongan dari Tuhan, tidak terpikirkan. Yantono Zhu berkata sambil mencibir, perbuatan jahat Thomas Qin telah selesai, namun efek buruknya masih tersisa, dan ternyata dengan tanpa bersalah hadir di sini, bicara dengan terus terang, bukankah dia hanya ingin melihat leluconnya kan? Thomas, kamu mungkin harus kecewa, tidak terpikirkan. Hanya sebentar, kami, keluarga Zhu sudah berbeda. Tidak ada kalian, tidak ada Melissa, kita juga masih bisa bangkit. Sekarang situasi kami, tidak bisa dicapai oleh kamu. Bibi ketiga, Leonie Zhu berkata dengan sinis. Thomas, jika Melissa ingin datang untuk meminta maaf, biarkan dia yang datang sendiri, kenapa malah kamu yang datang? Meskipun aku tidak menyukaimu, tapi Melissa adalah putri keluarga Zhu, kamu memintanya untuk segera kembali dan meminta maaf. Sebagai seorang ayah, aku bisa memaafkannya. Robin Zhu berkata dengan suara yang dalam. Maafkan dia, kamu termasuk tua, Robin. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kelakuanmu sekarang sangat berbahaya. Bagaimana Melissa membahayakan keluarga Zhu sampai seperti ini? Tidak bisakah kamu melihatnya? Jika kamu mengatakan maafkan, lalu maafkan. Keluarga Zhu telah didiskreditkan, dan kami juga kehilangan 2 investor besar, semua karena dia dan Mo41 Isa. Kamu adalah seorang ayah sekarang keluar untuk menjadi orang baik, dan masih ingin memaafkannya. Tidak ada batasan dalam bicara, kalau kamu bicara lagi, jangan salahkan aku karena mengeluarkan kamu dari keluarga. Bailey Zhu berkata dengan marah. Rian Zhu juga menatap tajam putranya. Robin Zhu takut, tidak peduli apa yang dia bicarakan, keluarga Zhu saat ini telah pulih dan memiliki investasi. Mereka sama sekali tidak perlu khawatir tentang perkembangan masa depan. Robin Zhu tidak pernah mencapai apa-apa sejak kecil. Dia termasuk orang yang jujur. Membiarkan dia makan di keluarga Zhu. L2 masih mungkin. Jika diusir dari keluarga, dia harus menjadi tokoh di masyarakat bawah, tidak mungkin menjadi terkenal. Robin Zhu tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa hidup selama sisa hidupnya. Setelah dimarahi oleh paman kedua, dia tidak berani berkata lagi. Dia ingin memaafkan Melissa Zhu, tetapi orang-orang di keluarga Zhu tidak setuju, terutama Bailey Zhu. Sekarang dia tidak perlu lagi melihat wajah siapapun. Putranya sudah bekerja, jadi dia lebih memiliki energi dengan orang lain. Jika bukan Melissa Zhu, dia bisa merendahkan suara berenerginya. Apa dia bisa direndahkan oleh Thomas Qin? Dalam peristiwa ini, Bailey Zhu selalu keras kepala, dia selalu ingat di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa membuat Melissa Zhu menjalani hidup lebih baik. Sekarang sudah tahu salah dan pulang meminta maaf, sedari awal pergi kemana. Benar, lakukan saja seperti itu. Keluarga Zhu bukanlah tempat di mana siapapun ingin datang maka bisa datang, mau pergi lalu pergi, memangnya kenapa dengan marga Zhu? Diri sendiri tidak memiliki energi, masa masih ingin hidup dan makan gratis bersama keluarga. Ketika membutuhkan dia, mengapa dia tidak berkontribusi untuk keluarga Zhu? Sekarang dia tahu memikirkan keluarga Zhu, orang seperti ini tidak tahu malu. Kuda yang baik tidak makan rumput, jika dia punya kemampuan, maka jangan kembali lagi. Hanya lewat 1 hari, sudah tahu kesalahan, dan membalikkan kepala, Mona Zhu mencibir ke arah Melissa Zhu. Melissa Zhu sedari kecil sampai dewasa selalu menginjak harga dirinya, lebih kuat darinya. Jadi, di keluarga Zhu,
Mona Zhu paling ingin mengusir Melissa Zhu. Jika ada dia, maka sama sekali tidak ada orang yang memperhatikan kelebihan dia. Thomas, kamu biarkan Melissa datang sendiri saja untuk memohon dan berlutut kepada masing-masing dari kami, maka kami akan memaafkannya, bagaimana? Haha. Bibi ketiga Leonie Zhu berkata sambil tersenyum, matanya penuh kepahitan. Thomas Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya, kenapa orang keluarga Zhu ini begitu sombong dan merasa benar sendiri. Tidak ada hubungan darah sama sekali, semuanya untuk keuntungan. Orang ini telah lama hilang kendali. Selama dananya dipotong, mereka semua akan menjadi serigala jahat dan anjing jahat, dan mereka akan mengucapkan kata-kata buruk kepada orang-orang. Orang-orang yang serakah, baru sudah menemukan investor saja sudah membuat mereka percaya diri kan. Melissa Zhu datang untuk meminta maaf kepada kalian, dan berlutut kepada kalian. Silakan kalian bermimpi saja. Aku pikir kalian mungkin sudah salah. Thomas Qin berkata sambil mencibir, dia sudah sedikit menarik perhatian sekarang. Lishui Villa, ini adalah tempat yang dia cari, itu benar. Dan apakah saudara bawahan Ignatius Fang adalah dari keluarga Zhu? Membiarkan diri sendiri untuk datang mengobati keluarga Zhu, bukankah itu omong kosong? Dia dan keluarga Zhu sudah berselisih, dan dalam situasi saat ini, orang-orang keluarga Zhu tampaknya lebih agresif dari yang lain. Benar-benar setelah menanggapi kalimat itu seperti ketika menghadapi musuh yang lebih kuat, dia bersembunyi. Tetapi setelah yang kuat pergi, dia keluar seolah-olah dia yang paling hebat. Apa dia merasa dia memenuhi lagi? Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.